Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Fasya sebagai mahasiswa program studi teknik pertambangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Penerapan Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab SDGs 12 dalam Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. Nah, topik ini saya angkat karena kegiatan pertambangan sangat berkaitan erat dengan isu keberlanjutan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana SDGs 12 dihubungkan dengan operasional pertambangan, tantangannya masih dihadapi, serta peran mahasiswa dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Saya harap presentasi ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pentingnya penerapan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab di sektor pertambangan. Kita lanjut ya, latar belakang masalahnya, mengapa SDGs 12 menjadi urgensi saat ini. Nah, pada bagian ini saya menjelaskan bahwa konsumsi sumber daya alam itu terus meningkat, sementara limbah rumah tangga dan industri semakin tidak terkendali. Banyak proses produksi juga masih tidak efisien dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, SDGs 12 hadir sebagai upaya untuk memperbaiki pola konsumsi dan produksi agar lebih berkelanjutan. Terus kita lanjut, tujuan saya melakukan dan menulis ini ya. Ini arahnya itu adalah untuk memahami konsep konsumsi dan produksi berkelanjutan, menganalisis peran berbagai pihak seperti pemerintah, industri, dan masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan yang menghambat penerapan SDGs 12. Selain itu, artikel ini juga memberikan rekomendasi agar penerapan SDGs 12 dapat berjalan lebih efektif. Nah, pengertian SDGs 12 itu sendiri adalah merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ya. Ini mencakup efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, serta transisi menuju produk yang lebih ramah lingkungan. Lanjut ke konsumsi berkelanjutan. Konsumsi berkelanjutan berarti masyarakat mulai mengurangi penggunaan produk sekali pakai, memilih produk yang dapat didaur ulang, dan menggunakan barang yang berumur panjang. Prinsip konsumsi bijak sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Oke, lanjut. Nah, terus ada produksi berkelanjutan, ya, mencakup penggunaan energi terbarukan, penerapan teknologi rendah emisi, serta manajemen limbah yang lebih modern. Industri juga perlu menerapkan konsep sirkular ekonomi, di mana produk dapat dipakai kembali atau didaur ulang, bukan dibuang begitu saja. Nah, di sini ada peran teknologi ya. Saya di sini bikin ringkas saja: teknologi bersih, pengolahan limbah modern, energi hijau, sistem produksi rendah emisi. Nah, teknologi memiliki peran besar dalam mendukung keberlanjutan. Misalnya, teknologi bersih, clean teknologi ini ya, yang dapat mengurangi polusi, mesin hemat energi, inovasi pengolahan limbah, dan penggunaan energi hijau seperti tenaga surya dan angin. Jadi itu peran-perannya, oke? Nah, untuk peran masyarakat dan generasi muda itu sendiri, menerapkan gaya hidup minim sampah, memilih produk yang berkelanjutan, edukasi lingkungan dan kampanye hijau, partisipasi dalam komunitas lingkungan. Nah, itu adalah salah satu contoh peran masyarakat untuk para generasi muda juga ya, bukan hanya generasi muda tapi seluruh masyarakat. Oke. Nah, tantangannya adalah tantangan yang paling utama ya dalam penerapan SDGs 12 ini antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, tingginya biaya awal teknologi ramah lingkungan, lemahnya pengawasan industri dan keterbatasan teknologi pada sektor UMKM. Nah, rekomendasi ya. Secara keseluruhan, SDGs 12 adalah langkah penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Keberhasilan penerapannya membutuhkan kerjasama antara pemerintah, industri, masyarakat, dan generasi muda. Perubahan pola konsumsi dan produksi harus segera dilakukan demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Oke.
Dan ada juga yang perlu saya tambahkan, yaitu peran pemerintah itu sendiri. Pemerintah memegang peran penting melalui pembuatan regulasi, pengurangan plastik sekali pakai, pemberian insentif kepada industri ramah lingkungan, dan program edukasi bagi masyarakat agar lebih sadar lingkungan. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ya demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan ini, semoga bermanfaat ya mengenai penerapan SGS 12 dalam sektor pertambangan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pertambangan berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab industri dan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dan mahasiswa sebagai generasi penerus. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya menerapkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab demi keberlanjutan lingkungan sosial dan ekonomi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya persilakan jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.